mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan menjelaskan tentang materi bersih dan suci. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang materi bersih dan suci. Ada yang tahu tidak apa itu bersih? Bersih adalah terbebas dari kotoran. Sedangkan suci yaitu terbebas dari najis. Najis yaitu sesuatu yang menghalangi seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh najis seperti jilatan anjing, darah, dan lain-lain. Apabila seseorang terkena najis, baik itu najis muhafafah, munggolodo, contohnya terkena jilatan anjing, maka orang tersebut tidak sah untuk beribadah. Contohnya tidak sah dalam sholat. Bersih atau suci terbagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan yang kedua bersih dari najis. Yang pertama bersih dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ada yang tahu tidak apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang bisa dibersihkan atau disucikan dengan cara wudu atau tayamum. Jadi cara membersihkan hadas kecil ada dua. Yang pertama dengan wudu dan yang kedua dengan tayamum. Wudu cara membersihkannya itu dengan air. Sedangkan tayamum cara membersihkannya dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Jadi tidak semua debu bisa dipakai untuk tayamum. Tayamum bisa digunakan apabila tidak ada air. Jadi ketika musim kemarau, kalau tidak ada air, untuk mensucikan hadas kecil itu bisa dilakukan menggunakan debu. Dimulai dengan membasuh muka sampai ujung kaki. Di dalam wudu ada yang namanya rukun wudu dan ada juga yang namanya sunnah wudu. Ada juga yang namanya yang ketiga yaitu yang membatalkan wudu. Rukun wudu yaitu apabila seseorang meninggalkan rukun tersebut, maka orang tersebut tidak sah dalam wudunya. Rukun wudu yang pertama yaitu niat. Ada yang tahu tidak anak-anak niat wudu seperti apa? Niat wudu seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Nah, seperti itu niat, contoh niat wudu. Rukun wudu yang kedua yaitu membasuh muka. Yang namanya membasuh yaitu mengalirkan air ke seluruh muka. Batasan muka dari ujung atas yaitu dari dahi sampai ke bawah yaitu ke dagu. Lebarnya yaitu dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi harus merata. Ketika membasuh muka, air tersebut harus rata terkena ke dalam wajah. Itu rukun wudu yang kedua. Rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Membasuh kedua tangan dimulai dari ujung jari sampai ujung siku. Seandainya apabila ada seseorang yang
membasuh tangan kurang dari siku, maka wudunya tidak sah ataupun batal. Rukun wudu yang keempat yang selanjutnya yaitu mengusap dahi. Nah, bedanya mengusap sama membasuh, kalau membasuh itu pakai airnya dialirkan ke muka atau ke dahi. Kalau mengusap hanya mengusapkannya saja ke dahi. Itu rukun wudu. Rukun wudu yang selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Dimulai dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Sampai di sini dapat dipahami. Jadi rukun wudu yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap rambut, yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang keenam tertib. Nah, yang keenam tertib maksud tertib di sini yaitu sesuai dengan urutan, jadi tidak diacak dari membasuh muka, tangan, dahi sampai kaki, itu dilakukan secara berurutan, itu dinamakan tertib. Di dalam wudu ada juga yang namanya sunnah wudu. Sunnah yang namanya sunnah yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu merupakan bonus tambahan dari Allah untuk kita yang melakukannya. Sunnah wudu ada beberapa. Yang pertama yaitu berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Yang kedua, sunnah wudu yang kedua yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sunnah wudu yang ketiga yaitu dilakukan sebanyak 3 kali. Seandainya kita melakukan wudu, misalnya membasuh muka ataupun tangan hanya sekali, itu pun sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Sunnah wudu yang selanjutnya yaitu memasukkan air ke dalam rongga hidung. Sunnah wudu yang selanjutnya yaitu kalau kita mempunyai ataupun tumbuh jenggot di dagu kita, maka disunahkan untuk mengusap-usap jenggot sebelum berwudu. Itu sunnah wudu. Di dalam wudu juga ada yang membatalkan wudu. Yang pertama kencing, yang kedua BAB, yang ketiga kentut ataupun bersentuhan dengan bukan mahram. Seandainya kita buang angin ataupun buang air, maka kita batal wudu. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Sekali lagi Bapak jelaskan, di dalam wudu ada yang namanya rukun wudu, ada yang namanya sunnah wudu, ada yang namanya yang membatalkan wudu. Wudu tersebut merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar beda lagi, bisa dilakukan atau hanya bisa dilakukan dengan cara mandi. Tapi di sini Bapak hanya akan menjelaskan tentang cara menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan wudu. Rukun wudu yang pertama, sebagaimana yang telah tadi Bapak sebutkan, yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap rambut, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Jadi rukun wudu itu ada 6. Ya bagus, rukun wudu itu ada 6. Sunnah wudu itu banyak. Contohnya yang pertama berkumur-kumur, yang kedua membasuh ataupun mengusap-usap jenggot, yang ketiga mendahulukan tangan kanan atau kaki kanan daripada yang kiri, yang keempat
memasukkan air ke dalam rongga hidung itu merupakan sebagian dari sunnah wudhu. Adapun yang membatalkan wudhu yaitu contohnya bisa kentut, buang air, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Bisa juga dengan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka itu akan membatalkan wudhu. Baik anak-anak, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi dengan materi berikutnya pada hari berikutnya. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.